Shalom teman-teman, kembali lagi di channel YouTube PMK Teknik UNS. Gimana nih kabarnya? Apakah kalian udah kangen sama dunia perkuliahan, sama persekutuan di kampus tiap hari Selasa? Pastinya semua udah kangen ya untuk beraktivitas seperti normal. Nah, saat ini dunia sedang mengalami yang namanya pandemi COVID-19, di mana setiap orang di seluruh dunia ini dibatasi dalam hal berinteraksi atau yang biasa kita bilang physical distancing dan lain-lain ya, masih banyak banget hal-hal lainnya. Dimana saat ini perkuliahan ataupun dalam dunia pekerjaan pun semuanya dibatasin kayak gitu teman-teman. Yang tadinya kita bisa berangkat kuliah di kampus kita, saat ini kita dibatasin perkuliahan online saja, nggak boleh ada pertemuan secara langsung dengan terlalu banyak orang karena meningkatkan resiko penularan pandemi ini, penyakit COVID-19 ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin hobinya rebahan atau cuma tidur-tiduran di rumah aja, aku yakin pasti kalian seneng ya karena pandemi ini, karena nggak perlu mandi, nggak perlu bangun pagi-pagi untuk datang ke kampus untuk kuliah, tapi kuliahnya sekarang tinggal buka laptop, pasangkan internet, udah langsung bisa berkuliah. Tapi kalau buat kalian teman-teman yang hobinya jalan-jalan, hobi traveling mungkin, atau main ke mall, nonton, nongkrong di luar, pasti ini jadi hal yang sulit buat kalian. Karena kalian harus diem di rumah, nggak boleh kemana-mana, dibatasin aktivitasnya. Nah, tapi teman-teman, pada saat ini, sekarang ini aku mau sharingkan suatu hal yang tentunya dialami oleh semua kita orang percaya. Baik kemarin pada saat belum adanya pandemi ini maupun dengan adanya pandemi ini, dimana kita semakin dituntut untuk di rumah aja, nggak boleh kemana-mana. Aku yakin banget satu hal ini pasti semakin sering teman-teman alami, yaitu pencobaan. Oke, apa sih yang ada pertama kali di pikiran teman-teman kalau kita ngomongin tentang pencobaan? Pasti yang namanya pencobaan ini sering ya kita alami atau sering kita dengar dalam kehidupan kekristenan. Kita mau sama-sama simak dulu dalam Yakobus 1 ayat 12 sampai 18. Judul perikopnya adalah pengujian dan pencobaan. Oke, jadi saat ini kita mau bahas secara terpisah terlebih dahulu. Yang pertama adalah pengujian, yang kedua pencobaan. Jadi kalau menurut KBBI, pengujian itu diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menguji. Nah teman-teman, pengujian ini datangnya dari Allah. Kalau teman-teman ingat pada saat iman Abraham diuji untuk mempersembahkan anaknya Ishak, nah itu adalah salah satu contoh ujian yang diberikan Tuhan kepada anak-anaknya. Tujuannya apa sih pengujian ini? Dari kisah Abraham, kita bisa ketahui bahwa Tuhan ingin meneguhkan iman Abraham. Oke, jadi kalau teman-teman baca ya di Kejadian 22, di situ Ishak bertanya, di mana anak domba yang akan dipersembahkan mereka? Karena pada saat itu Abraham dan Ishak sudah melakukan perjalanan, sudah membawa segala perlengkapan untuk mempersembahkan korban bakaran, tapi di situ belum ada korban sembelihannya. Nah, di situ Abraham menjawab, Allah yang akan menyediakan. Padahal sebenarnya Abraham pun tahu bahwa yang akan dipersembahkan adalah Ishak. Nah, karena Abraham taat dengan apa yang diperintahkan Tuhan sebagai ujian tadi, hasilnya Tuhan menyediakan anak domba persis seperti apa yang sudah dikatakan oleh Abraham tadi kepada Ishak di bawah, untuk menjadi korban sembelihan pengganti Ishak. Di sini teman-teman, kebayang gak sih kalau misalnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ngomong sesuatu tentang iman kita, kita beriman bahwa oh aku bakalan lulus besok, misalnya seperti itu. Ternyata Tuhan benar-benar wujudkan apa yang kita omongkan itu. Besok kita bisa lulus dengan nilai yang luar biasa baik. Pasti aku yakin banget teman-teman merasakan sukacita yang luar biasa. Teman-teman merasakan bahwa teman-teman diperhatikan oleh Tuhan. Nah, itulah yang dirasakan seorang Abraham ketika dia mengalami pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Jadi yang pertama teman-teman, tujuan dari pengujian ini adalah untuk meneguhkan iman kita. Yang kedua adalah untuk memberkati kita dengan berlimpah-limpah.
Dalam Kejadian 22 ayat 16 sampai 18, Tuhan memberkati Abraham dengan begitu luar biasa. Yap, semuanya karena ketaatan Abraham. Oke, jadi kesimpulannya, pengujian ini datangnya dari Allah dan tujuannya untuk meneguhkan serta memberkati umat manusia. Ya, selanjutnya kita mau bahas mengenai pencobaan. Nah, teman-teman, kalau pencobaan ini datangnya dari si iblis atau si jahat. Kalau teman-teman ingat akan kisah Ayub, hamba Tuhan yang dicobai begitu luar biasa. Di awal-awal diceritakan bahwa Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub karena Tuhan tahu bahwa Ayub adalah hambanya yang paling taat di dunia pada saat itu. Oke, apa sih tujuan Tuhan mencobai Ayub seperti itu? Oke, tujuannya adalah agar Tuhan dapat menunjukkan kuasanya yang sanggup mengalahkan kuasa si iblis. Seperti yang kita tahu bahwa ternyata Tuhan sanggup memulihkan keadaan Ayub dan memberkati Ayub begitu luar biasa, bahkan sampai dengan berlipat-lipat kali ganda. Jadi tujuan dari pencobaan ini sendiri bukan untuk menyengsarakan kehidupan kita, teman-teman, tapi untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita, melalui kehidupan kita, dan Tuhan juga memberkati kita seperti Tuhan memberkati Ayub dengan berlimpah-limpah. Dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kenapa sih kita berbahagia? Karena ternyata Tuhan sudah menyediakan mahkota kehidupan bagi setiap kita. Jadi apa yang diterima Ayub tadi setelah bertahan dalam pencobaan, segala kekayaan yang diterima, segala kelimpahan yang dia terima, ternyata itu hanya hadiah hiburan aja, teman-teman, bukan hadiah utama. Hadiah utamanya adalah mahkota kehidupan yang akan kita terima. Lalu gimana sih caranya supaya kita bisa melawan pencobaan itu? Bagaimana cara kita supaya kita bisa menang terhadap pencobaan itu sendiri? Nah, teman-teman, kita bisa contoh dari kisah Ayub. Berikut beberapa hal yang boleh saya ringkas dari cerita Ayub. Tapi kalau misalnya teman-teman punya pendapat tambahan, bisa banget nanti ditaruh di kolom komentar supaya kita bisa memberkati teman-teman kita yang lain. Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi dan tidak menghujatnya. Dalam ayat 1 ayat 22 dikatakan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Aku yakin teman-teman pasti sudah sangat amat sering dengar tentang khotbah ini ya, dimana dalam segala permasalahan yang diterima oleh Ayub, bahkan istrinya pun mengatakan, masih bertekunkah engkau untuk menyembah Allahmu itu? Tapi ternyata Ayub tetap senantiasa bertekun memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Bahkan dia sama sekali tidak mengatakan yang kurang patut kepada Tuhan. Oke, itu yang pertama, yaitu bersyukur. Yang kedua adalah punya circle pertemanan yang baik, yang sehat. Nah, kalau teman-teman tahu juga nih bahwa sebagian dari kisah Ayub itu dalam kitab Ayub itu banyak juga yang merupakan pengungkapan sahabat-sahabat Ayub. Jadi teman-teman, dalam Ayub 2 ayat 11 sampai dengan 13, ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman, dan Bildad orang Suah, serta Zofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyakkan jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat besar penderitaannya. Nah, di sini teman-teman, ketika teman Ayub atau sahabat-sahabatnya Ayub ini, mereka jadi sahabat yang luar biasa kalau menurut saya pribadi. Di tengah penderitaan yang dialami oleh Ayub, mereka nggak cuman memberikan materi, bantuan materi ataupun kata-kata penghiburan saja, tapi mereka juga menemani Ayub ketika dalam pencobaannya itu. Nah, selain itu teman-teman Ayub juga memperingatkan Ayub supaya senantiasa takut akan Tuhan dan tidak mengatakan yang tidak-tidak mengenai Tuhan.
Oke, yang selanjutnya yang mau saya sharingkan kepada teman-teman adalah bahwa Ayub merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui kekuasaan Tuhan. Dalam Ayub 39 ayat 34 sampai 38 dikatakan, maka jawab Tuhan kepada Ayub, apakah si pengecam hendak mau berbantah dengan yang Maha Kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab, apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. 1 kali aku berbicara tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali tetapi tidak akan kulanjutkan. Oke, jadi di sini Ayub benar-benar merasa bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Dia benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan dan dia mengakui bahwa Tuhan, iya, Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupanku. Dan yang keempat adalah bertobat dari segala dosa dan keinginan kita. Dalam Ayub 22 ayat 23 sampai 26 saya akan bacakan. Apabila engkau bertobat kepada yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, membuang biji emasmu ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai. Dan apabila yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Oke, jadi dalam ayat ini teman-teman diceritakan bagaimana kita harus bertobat terhadap segala kesalahan kita dan meninggalkan segala keinginan-keinginan kita, keinginan-keinginan duniawi, karena semuanya itu nggak ada gunanya seperti itu di hadapan Tuhan. Apalagi tadi seperti yang di awal, bahwa keinginan kita, keinginan daging kita itu bisa mengakibatkan pencobaan buat diri kita sendiri. Jadi yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita adalah kita mampu bertahan dari setiap pencobaan, baik pencobaan yang berasal dari si iblis ataupun dari keinginan diri kita sendiri, sehingga kita disebut tahan uji dan bisa memperoleh mahkota kehidupan yang telah Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Oke, sehingga teman-teman di tengah masa-masa yang rawan akan pencobaan ini, malah kita melawannya, baik yang dari iblis maupun keinginan-keinginan kita sendiri, dan biarlah kita boleh didapati sempurna di hadapan Tuhan. Ini saja yang bisa saya sampaikan teman-teman, kiranya dapat menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.